Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alan nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah sampai di hari keberapa? Bulan Sya'ban, ya? Malam atau tanggal 21 bulan Sya'ban. Itu artinya kalau penanggalan bulan Sya'bannya 30, berarti bulan Sya'bannya tinggal 9 hari. Kalau penanggalan bulan Sya'bannya 29, berarti tinggal 9 hari. Oleh karenanya sekitar 9 hari atau 10 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, kira-kira tanggal 1 Ramadan jatuhnya di tanggal berapa? Maret? 11 apa 12? Ada ormas yang sudah mengumumkan secara hisab itu akan jatuh di tanggal 11 Maret. Tetapi pemerintah tentunya seperti biasa akan melakukan sidang isbat, sidang untuk menentukan tanggal berapa ya jatuhnya 1 Ramadan tersebut. Tapi indikasinya awal Ramadannya akan berbeda ya, mulai puasanya. Maka alhamdulillahnya kalau awal Ramadannya berbeda, biasanya 1 Syawalnya bareng. Jadi insya Allah nanti nggak ada ikhtilaf untuk 1 Syawalnya. Kalau dulu kan ada yang duluan, ada yang belakangan ya. Kayak dulu saya sempat jadi khotib 2 kali.
di sono jadi khotib, besoknya di sini. Baik, Bapak Ibu, lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim, ya, sebagai umat Islam yang mengaku beriman dan bertakwa di dalam menghadapi bulan Ramadan yang tinggal 9 atau 10 hari lagi. Sebagaimana di awal saya bacakan satu hadis pendek, ya. Tapi ini hadis ini masih diperdebatkan antara apakah ini hadis dhaif atau hadis maudhu. Ini udah nggak bicara sahih nih, ya. Derajat hadis itu kan yang paling tinggi adalah sahih. Kedua hasan. Ada hasan di sini? Ada hasan ya? Ada guru saya namanya Hasan Sahih, luar biasa. Udah Hasan Sahih, ya. Jadi derajat hadis yang boleh dijadikan sebagai hujah atau landasan untuk beramal itu minimal hasan. Nah, kalau sahih itu tentunya lebih bagus lagi. Kalau dhaif, hadis lemah, itu tidak boleh dijadikan sebagai hujah untuk dasar ibadah, ya. Tetapi boleh sebagai fadail amal, fadilah atau penyemangat, ya, penyemangat ibadah. Nah, lalu bagaimana dengan hadis palsu atau maudhu? Ya, ada yang mengatakan ya hadis palsu nggak usah dijadikan sebagai ini, tetapi kalau memang matan atau kandungannya itu bagus, ya boleh-boleh saja kita jadikan sebagai motivasi untuk beribadah, tetapi kita tidak boleh mengkategorikan itu sebagai sebuah hadis, gitu ya. Namanya juga hadis palsu kan gitu. Ijazah palsu aja kan kalau ketahuan nggak boleh tuh buat ngelamar kerja, buat jadi PNS. Ya. Boleh nggak ngelamar kerja atau PNS pakai ijazah palsu? Nggak boleh. Boleh kalau nggak ketahuan. Gitu. Ada di sini ijazahnya palsu ngelamar kerja. Siapa tuh? Saya nggak nyebut orang per orang ya. Ini saya hanya secara umum ya. Kalau ketahuan ijazah kita palsu nih buat ngelamar kerja, kita udah kerja, nanti kita bisa dipecat. Karena apa? Karena kita menjadi karyawan atau menjadi pegawai secara tidak sah. Nah, tapi kalau kita bicara hadis maudhu atau hadis palsu, oke, kita anggaplah ini sebagai penyemangat kita, ya. Man fariha bidukhuli Ramadan. Man fariha, barang siapa yang bergembira bidukhuli Ramadan, dengan datangnya atau masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu, Allah mengharamkan jasadnya, ya, ala niron, atas api neraka. Jadi api neraka haram, ya, membakar jasad orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, ada orang yang bilang begini, wah luar biasa, berarti gembira aja kita udah diharamkan dari api neraka. Udahlah, kalau bulan Ramadan datang, gembira aja kita, nggak usah puasa. Boleh begitu? Nah, ini implikasi. Makanya ya, di dalam mencerna ya atau menelaah satu hadis itu ada hadis yang harus melalui implikasi, ya. Apa konsekuensi daripada yang dimaksud dari bunyi hadis tersebut? Nah, ulama mengatakan
Yang dimaksud dengan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ya. Kalau orang bergembira berarti dia konsekuensinya akan melaksanakan apa yang harus dilakukan atau kewajiban-kewajiban yang muncul daripada bulan Ramadan tersebut. Ya. Yang namanya bulan Ramadan kan bulan yang bagi manusia itu ada satu kewajiban, yaitu melaksanakan puasa. Nah, sebagaimana firman Allah yang tadi sudah saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusyan, telah ditetapkan, telah dituliskan ya, bagi kalian untuk berpuasa. Ini bukan hanya sekedar fardhu ya atau wajiban. Allah berfirmannya dengan kalimat kutiba dari kata kataba yang tubuh, artinya menulis. Jadi kewajiban puasa Ramadan ini sama Allah itu sudah ditulis, ditetapkan. Sesuatu yang ditulis itu lebih apa tuh istilahnya? Lebih mantap dari hanya sekedar secara lisan. Contoh, misalkan Pak Haji Iman Basuki menyerukan satu instruksi kepada jamaah. Para jamaah hari Minggu besok kerja bakti, itu cuma lisan aja. Nah, itu satu instruksi, satu himbauan. Ya, maka bagi kita yang mempunyai keluangan waktu, ya hendaknya kerja bakti. Besok ada kerja bakti? Ada ya. Tetapi ketika Pak Haji Iman bukan hanya sekedar mengucapkan, dibikin surat, ya, surat edaran DKM Masjid At-Taqwa kepada jamaah Masjid At-Taqwa dihimbau bahwa besok diadakan kerja bakti, maka bagi yang tidak punya halangan diharapkan untuk datang. Nah, itu tertulis tuh. Kira-kira lebih kuat mana? Lebih kuat yang tertulis. Itulah makanya kewajiban puasa di bulan Ramadan di sini bunyinya adalah kutiba, ya. Telah dituliskan, telah ditetapkan bagi orang-orang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba, sebagaimana juga telah dituliskan, ya, alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kalian, la'alakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Ternyata kewajiban puasa kepada umat-umat terdahulu juga telah dituliskan oleh Allah. Di mana ditulisnya? Di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu ya kira-kira adalah pemahamannya semua takdir yang akan terjadi di alam semesta ini itu sudah dicatat oleh Allah, sudah dituliskan kejadian apa itu ribuan tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta. Jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta, ini Allah menciptakan peristiwa yang akan terjadinya dulu. Jadi luar biasa ini, ya. Grand design dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Termasuk pada malam hari ini jamaah At-Taqwa yang sudah menggelar karpet di RT 7, kemudian hujan akhirnya dialihkan ke sini. Ini sudah tercatat, Pak, di Lauhul Mahfuz. Itulah luar biasanya. Makanya dalam satu ayat Al-Quran itu ada disebutkan bahwa jatuhnya daun kering saja, ya, dari ranting ke bumi itu sudah dituliskan. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah muslimin rahmati Allah. Kembali ke hadis yang
katanya maudhu tadi ya. Man fariha, barang siapa yang gembira bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan. Jadi pengertian orang yang bergembira, dia senang, antusias, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Mungkin kita semua sudah tahu, sudah paham bahwa yang namanya bulan Ramadan, pahala segala amal perbuatan kita dilipat gandakan. Mulai dari puluhan kali, ratusan kali, sampai ribuan kali. Kalau di hari-hari biasa kita berinfak, katakanlah 1.000 rupiah itu dinilai 1.000. Kalau bulan Ramadan itu bisa dinilai 700. Berarti di bulan Ramadan kita berinfak 1.000, nilainya sama dengan 700.000. Cuma jangan datang ke masjid, Pak, saya mau nyumbang 700.000. Iya, mana? Kasih 1.000. Kok 1.000? Ya kan bulan Ramadan dikaliin 700. Waduh, ini iya, itu kan para ustadz bilang, Pak, katanya kalau bulan Ramadan kita sedekah, pahalanya dilipat gandakan 700 kali. Kita sedekah 1.000 sama dengan 700.000. Nih, saya sedekah 700.000, Pak, tapi itu 1.000. Waduh, ini bukan begitu pemahamannya gitu ya. Nah, coba siapa umat Islam yang bertakwa, yang mana yang tidak gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Ya kan? Ini adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad itu umurnya, ya kita ini termasuk kita yang ada di sini, ya kata Nabi kan umur umatku ya rata-rata sama dengan umurku, gitu kira-kira begitu ya ininya apa perkataannya, makna dari perkataannya. Sedikit yang di bawah itu dan sedikit yang di atas itu. Artinya kalau umur Nabi Muhammad 63, ya umur umatnya juga sekitar 60, 70 gitu, ya kan? Jadi kalau misalkan yang sekarang umurnya udah 50, 13 tahun lagi tuh jatahnya. Jadi jangan merasa muda aja gitu kan. Masih muda, masih lama gitu. Kalau masalah umur kematian itu nggak melihat usia, Pak. Orang meninggal nggak harus nunggu tua, nggak harus nunggu sakit. Ada anak kecil meninggal, ada. Iya, karena memang sudah takdirnya yang tadi saya katakan di Lauhul Mahfuz, Allah sudah menetapkan kepada setiap orang, termasuk Pak Haji Iman nih. Cuma kita mah nggak tahu, tapi di sana udah ada. Pak Iman Basuki, kamu nanti hidup di dunia selama sekian tahun, ya, siap gitu kan? Bahkan sudah bersaksi, ya, alastu birabbikum qala bala syahidna. Apakah kalian percaya aku ini adalah Rabbmu? Jadi kita ini ketika di alam ruh itu semua ditanya, ya. Lalu semua ruh itu menjawab, bala syahidna, benar aku menyaksikan bahwa engkau adalah Rabbku, engkau adalah Tuhanku. Nah, itu ya persaksian setiap ruh ketika berada di alam ruh. Jadi kita tidak bisa memungkiri perkara nanti di dunia ada yang menjadi agama A, agama B, ada yang nggak punya agama, itu urusan dia. Ya. Tetapi sebelum kita dilahirkan di dunia, kita ini sudah bersaksi dan menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rabb kita. Nah, jadi tadi kembali lagi ya ke hadis yang maudhu ini, gitu kan. Nah, jadi pengertian bahwa kita bergembira itu apa yang terdapat keberkahan di bulan Ramadan itu begitu luar biasa. Bahkan ketika kita sempat memberikan bukaan, ya, iftar
atau takjil kepada orang yang berpuasa, kita dapat tambahan pahala puasa sama seperti orang yang kita kasih bukaan. Pahala dia tetap ada, pahala kita puasa tetap ada, tapi kita dapat tambahan pahala puasa. Itu kalau kita memberikan bukaan kepada satu orang. Bagaimana kalau kita memberikan bukaan kepada 10 orang? Ya secara hitungan matematisnya kita punya pahala 11. Pahala kita sendiri dan 10 orang yang kita berikan iftar atau takjil, pahalanya juga ditambahkan ke kita. Yang berpuasa itu tetap dia mendapatkan pahala. Kalau 100 orang, ya 100 pahala. Makanya nanti bulan Ramadan, Bapak Ibu jangan takut-takut bawain tuh bukaan ke masjid. Ya kan, karena di sini ada yang buka ya, anak-anak gitu kan, atau musafir, atau para ustadz yang menunggu azan maghrib itu bersolawat, apa itu luar biasa Bapak Ibu ya. Baik, haramallahu jasadahu, haramallahu jasadahu, Allah akan mengharamkan jasadnya ala niron, ya, atas api neraka. Tuh, kalau orang yang berpuasa Ramadan dengan benar, ya, sesuai dengan kaidah fikihnya, maka kita akan diharamkan terhadap api neraka. Nah, apa saja keberkahan yang terdapat di dalam bulan Ramadan? Dalam satu hadis ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubashiru ashabahu qad ja'akum syahru ramadhana syahru mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairu min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Yang artinya Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya. Bulan Ramadan telah datang. Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan puasa atas kalian. Nah, ini hadis ini insya Allah sahih. Kalau yang ini, ya, di sini ada satu kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah. Allah telah mewajibkan puasa atas kalian. Berarti selain firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 183 tadi, Allah mewajibkan kita berpuasa. Di sini Rasulullah juga memberikan atau menegaskan, ya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan dibelenggu di dalamnya. Jadi bulan Ramadan itu pintu surga dibuka lebar-lebar. Maksudnya apa? Kesempatan bagi kita untuk meraih surganya Allah terbuka lebar, asalkan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka tertutuplah pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Artinya bagi orang-orang yang menjalankan kewajiban puasa Ramadan itu tidak akan diganggu oleh godaan setan, laknatullah. Ya. Di dalam bulan suci Ramadan itu terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang kita kenal dengan apa? Lailatul Qadar. Ya. Orang yang menghalangi kebaikan di dalam bulan Ramadan ini, maka dia akan terhalang dengan kebaikan. Itu keberkahannya. Kata Rasulullah, keberkahan di bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan-setan dibelenggu, jadi tidak bisa menggoda orang yang beriman yang sedang menjalankan puasa. Dan ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu sekitar 84 tahun lebih kurang.
Artinya apa? Barang siapa yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan dia beribadah pada malam itu sama ibadahnya selama 84 tahun. Itu satu Lailatul Qadar. Kalau kita bisa mendapatkan seumur hidup kita, katakan 10 kali Lailatul Qadar, berarti 84 kali 10. 840 tahun ya ganjaran pahala yang kita terima. Itulah yang dikatakan bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Dengan mendapatkan 10 Lailatul Qadar saja dia mendapatkan pahala kebaikan setara dengan 840 tahun. Kalau umat-umat terdahulu memang umurnya segitu, Pak. Iya kan? Nabi Nuh di dalam satu riwayat itu disebutkan umurnya 950 tahun. 1000 tahun kurang 50 disebutkan. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Selama itu dia beribadah ya kepada Allah, bahkan dia mensyiarkan ya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sampai 950 tahun kayak katanya dapat pengikut 60 orang. 60 orang dapat pengikut. Ya cuma yang ikut Nabi Nuh dalam satu kapal itu aja yang ikut. Yang lainnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka semua kufur dan membangkang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Baik. Nah, itulah keberkahan yang didapat atau terdapat di dalam bulan Ramadan. Ya salah satunya adalah ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan atau lebih kurang 84 tahun. Makanya kalau bisa jangan sampai kita nggak dapat malam Lailatul Qadar. Gimana cara ngedapetinnya? Ada orang yang sibuk cari rumus. Katanya kalau satu Ramadannya hari ini, nanti Lailatul Qadarnya di tanggal sekian gitu kan. Dicari-cari rumus. Belum tentu ketemu. Yang udah pasti mah begitu masuk 10 malam terakhir udah kita giatkan ibadah kita. Kita iktikaf di masjid. Ya. Kita penuhi, kita isi malam 10 malam terakhir itu dengan segala bentuk amal soleh. Ya mau kita berzikir, kita membaca Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran, kita mau sholat sunnah dan lain sebagainya. Ya 10 hari gampang lah ya kan. Kalau orang-orang Kota Bumi 2 kan pada ini ya, pada maniak sama ibadah. Betul? Iya, buktinya apa? Terawih disuruh 8 aja maunya 23. Nah, itu artinya maniak sama ibadah. Kenapa gak mau 8 rakaat? Pahalanya sedikit. Kalau 23 kan banyak. Insya Allah ya. Logikanya kalau secara hitung-hitungan kalau kita rakaatnya lebih banyak ya pahalanya lebih banyak. Betul kan? Iya. Asal kualitasnya itu sesuai. Jadi kualitas sholat tarawih kita yang 23 rakaat itu betul-betul ya kehusuannya, ya kan, rukun-rukunnya itu jangan sampai diabaikan. Itu. Bahkan Nabi juga ada memberikan satu peringatan. Kam min ini laisa min syamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus aja. Itu artinya apa? Dia berpuasa tapi tidak menjalankan kaidah-kaidah atau rukun-rukunnya sehingga ada hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan tapi dia lakukan sehingga bisa jadi hilang pahala puasanya, bahkan bisa jadi tidak sah puasanya.
Makanya masih ada kesempatan ya bagi kita untuk menambah wawasan fikih Ramadan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar puasa Ramadan kita nanti bernilai optimal ya di mata Allah Subhanahu wa taala, ada minimal 4 persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah atau persiapan rohani. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita dari sekarang. Ya. Yang biasanya sholat 5 waktunya jarang ke masjid, ini mulai sekarang harus ditingkatkan, harus digiatkan. Itu salah satu untuk membentuk ruhiyah kita. Ya kan? Jadi kalau biasanya sholat di rumah, padahal sebagian ulama mengatakan kalau orang lelaki mah sholatnya harus di masjid. Boleh di rumah lelaki tapi suruh pakai mukena katanya. Iya. Orang lelaki mana sholat di rumah? Boleh, tapi pakai mukena ya. Bahkan di antara Imam Mazhab ada yang mengatakan kalau tidak ada uzur wajib orang lelaki sholat berjamaah di masjid, ya kan? Karena ada satu hadis yang mengatakan kalau seandainya tidak membebankan umatku, kata Nabi, maka setiap masuk waktu sholat akan aku sweeping rumah-rumah. Kalau masih ada orang lelaki yang nggak sholat ke masjid mau dibakar di rumah. Masya Allah, itu luar biasa itu ancamannya. Nah, itu artinya peringatan yang sangat keras bagi orang lelaki untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau yang ini malah udah kelihatan sudah hafal ya muka-mukanya, ini mau muka-muka yang sholat di masjid semua ini, ya kan? Soalnya sering ketemu. Kan saya kalau mau jadi imam biasanya nengok dulu ke belakang. Oh ini ada nih, gitu. Nah, persiapan ruhiyah kita tingkatkan sholat berjamaah kita. Kalau ada kelebihan rezeki, kita tingkatkan sedekah kita, infak kita. Untuk apa? Untuk membiasakan sehingga nanti ketika di bulan Ramadan enteng kita. Setiap sholat 5 waktu kita ke masjid, dimanapun kita berada. Kalau kita sedang bekerja, biasanya kalau kantor-kantor besar itu kan menyediakan masjid. Pabrik-pabrik kan ada masjidnya ya. Iya, pabrik-pabrik ada masjidnya, kantor-kantor ada masjidnya. Kita dan bahkan biasanya di bulan Ramadan perusahaan-perusahaan itu memberikan toleransi. Ya. Kalau bulan Ramadan itu diberikan kesempatan ya untuk meningkatkan ibadah kita. Ya. Jadi itu persiapan ruhiyah, marilah kita latih dari sekarang. Kemudian persiapan yang kedua adalah persiapan fikriyah atau sakofiyah atau keilmuan kita. Seperti tadi yang sudah saya singgung, bagaimana jangan sampai puasa yang kita jalankan itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita bahwa dalam menjalankan ibadah puasa itu ada larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Ada sunnah-sunnah yang bisa kita jalankan sehingga menambah pahala puasa kita. Ya kan yang namanya puasa, kalau makan batal nggak lagi puasa? Batal. Minum batal. Nah karena dia nggak tahu, dipikir minum lah nggak apa gitu kan. Diminum aja, nah berarti batal. Kalau batal puasanya tidak sah. Kalau puasanya tidak sah ya dosa dia. Karena apa? Karena meninggalkan kewajiban. Rokok gimana? Batal nggak puasa? Rokok batal. Kan asapnya dikeluarin lagi nggak ditelan. Kan rokok gini kan, gitu kan? Asapnya keluar lagi nggak ditelan. Ya namanya rokok jangan kan lagi puasa ya kan. Enggak puasa aja itu ada ikhtilaf. Ada yang bilang enggak boleh, ada yang bilang boleh. Tapi
seringan-ringannya ngerokok itu ulama udah sepakat hukumnya makruh ngerokok itu ya. Jadi bukan sunnah Pak. Makanya nggak pernah saya melihat orang ngerokok pada saat nyundut rokok baca Bismillahirrahmanirrahim cetek, ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak matching. Iya. Mau mengerjakan yang makruh baca Bismillah cetek gitu kan? Gitu. Makanya tapi kalau di masjid itu memang adabnya kita tidak boleh merokok di dalam masjid. Kalau di emperan mungkin boleh gitu ya, di emperan, nah, di teras itu nggak apa-apa. Baik, nah masih ada kesempatan buat kita semua nanti Jumat malam 1 sekali lagi aja ya, ini Kiai Ridwan masih membahas masalah fikih puasa. Jadi kita ikuti pengajian khusus tentang fikih puasa supaya kita tahu mana yang membatalkan puasa, mana yang kesunahan, mana yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Jadi dia tidak dosa, tidak dianggap meninggalkan puasa, tetapi pahalanya tidak ada. Ya. Contohnya apa misalkan dia menggibah, ya. Menggibah itu kan tegurannya keras ya. Bahkan yang namanya menggibah itu kan disamakan dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Itu di surat Al-Hujurat itu ada, silakan dibaca itu ya. Nah. Kemudian persiapan yang ketiga adalah persiapan jasadiyah atau jasmani. Puasa itu adalah satu ibadah selain yang membutuhkan ilmu tadi, ya, membutuhkan keimanan tadi, juga membutuhkan kebugaran fisik. Kalau orang yang sakit kan bisa jadi dia nggak mampu untuk berpuasa, benar nggak? Iya, misalkan dia didiagnosa oleh dokter mengalami mah kronis. Kalau tidak makan dalam waktu sekian jam itu akan menambah parah penyakitnya. Jadi sama dokter, Bapak jangan puasa dulu. Akhirnya nggak puasa. Kenapa? Karena sakit, rugi. Kita tidak mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Bahkan wajib bagi dia untuk membayar, mengqadha nanti. Ya. Nah, makanya kita persiapkan jasadiah kita. Ya, mumpung masih ada waktu nih. Besok pagi habis sholat subuh berjamaah ya jalanlah gitu. Kita jaga. Ya, apalagi yang kemarin habis donor darah kan, darah kita nanti diganti itu dengan sel darah yang baru. Itu sehat tuh, Pak. Ditambah kita berolahraga menjaga fisik kita. Keuntungannya apa? Ketika kita berjumpa bulan Ramadan, kita memiliki kondisi fisik yang sehat, jasmani yang kuat, maka ibadah puasa kita bisa sempurna. Ya kalau yang batuk-batuk kan lagi puasa ntar batuk, ntar ke kamar mandi apa, waduh bisa batal tuh puasanya. Nah, itu adalah salah satu persiapan yang harus kita persiapkan dari sekarang. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah persiapan maliyah. Apa itu maliyah? Mal, apa mal? Harta, finansial. Jadi menjelang Ramadan kita siapin nih duit kita, uang kita, finansial kita. Buat apa? Bukan buat ngeborong makanan atau baju lebaran. Oh iya Pak, kita udah nyimpen tuh, nanti mau borong ini. Bukan itu, walaupun tidak masalah selama bulan puasa. Biasanya ibu-ibu tuh kan menu masakannya agak istimewa, ya kan? Supaya apa? Supaya semangat. Jadi setelah dari subuh sampai maghrib kita berpuasa, disediakan menu berbuka, waduh mantap deh ya buka. Jadi semangat kita. Tidak, itu silakan saja. Tetapi yang dimaksud dengan persiapan maliyah di sini itu tadi
untuk memperbanyak infak sedekah jariah kita di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tadi sudah dikatakan pahala yang didapat dari amal soleh pada bulan Ramadan dilipat gandakan. Seperti tadi saya katakan, kalau di hari biasa kita berinfak 10.000 nilainya 10.000, kalau di bulan Ramadan kaliin 700 kali berarti 7 juta. Tapi bukan berarti tadi saya bilang, Pak saya mau nyumbang 7 juta, mana nih 10.000, bukan itu ya. Nah, artinya kita mendapatkan stimulus ya, melipat gandaan ganjaran dari amal soleh yang kita lakukan. Ya kita persiapkan. Nah, ini kesempatan nih bapak-bapak sekalian. Ya pengalaman saya dulu kan beberapa kali Ramadan sempat ada di luar kota ya, di Pekanbaru. Kebetulan saya di situ membantu juga, diminta menjadi panitia juga di pembangunan masjid tersebut. Itu di sana Pak, kalau bulan puasa karena masjidnya memang masih dalam tahap pembangunan renovasi, itu pada berebut ya. Nah, sengaja dia kalau udah 10 hari menjelang Ramadan itu ditahan. Yang tadi saya nyumbang infak apa ditahan, nanti Pak bulan Ramadan. Memang benar luar biasa. Begitu bulan Ramadan jor-joran mereka. Ya infak untuk pembangunan masjid. Sistemnya sistem lelang. Jadi bapak-bapak, kita mau memasang granit lantai 1. Ini dilelang 1 meternya 200.000 katanya. Nah, itu udah beres ya, harga granitnya, harga tukangnya, harga bahannya, pokoknya semeter dihitung 200.000. Siapa yang mau nyumbang? Mau nunjuk, Pak saya 10 meter, wah 2 juta. Pak saya 20 meter. Jadi di sana begitu tuh Pak Iwan tuh. Ya ini sebagai masukan ya, mungkin boleh saja nanti di bulan Ramadan kita lelang nih ya untuk melanjutkan renovasi masjid kita. Jadi sistemnya begitu. Kemudian saat itu mau membuat kubah. Harga kubahnya waktu itu 180 juta. Lalu dibagi secara parsial. Nah, ini satu paketnya 1.800.000. Oh, ada yang bilang saya 2 paket, saya 3 paket, saya 4 paket, seperti itu. Nah, itulah persiapan maliyah atau persiapan finansial yang harus kita siapkan dari sekarang supaya ketika memasuki bulan Ramadan nanti kita punya tabungan celengan uang yang bisa kita sedekahkan, bisa kita infakkan di bulan Ramadan yang insya Allah pahalanya berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira udah punya simpanan berapa nih bapak-bapak buat nyumbang pembangunan masjid terusin ya? Ada yang udah nyimpen 5 juta ya? Nggak apa-apa, kalau mau ditahan sekarang nggak apa-apa, tahan. Yang penting nanti bulan puasa keluarin semua. Saya 5 juta. Waduh, kalau satu orang 5 juta mah beres sih ya. Beres masjid kita ini. Kalau ngambilin S3 sehari 1.000. Kata Pak Iwan juga, kapan beresnya sehari 1.000 katanya. Sebulan 30.000. Ya beres sih, tapi nanti udah angkatan cucu kita beres sih. Itu pun kalau inflasinya normal. Kalau inflasinya membumbung tinggi, ya kan? Tahun 2025 misalkan, yang 3S sehari 1.000, wah nanti nilai 1.000 mungkin udah menurun, gitu kan? Nah, tapi mudah-mudahan Allah akan memberikan berbagai kemudahan bagi kita sehingga kita bisa beribadah, beramal soleh ya, baik menjalankan ibadah puasanya, salat tarawihnya, infak sedekahnya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi hamba yang mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mari kita berzikir
yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Haji Iman Basuki. Silakan Ustaz. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya salam salimna wal muslimin, ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin, ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin, ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin,
Ya Muhaimin Ya Salam Salimna wal muslimin 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Allahumma shalli wa sallim taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam على هذه النية والكلمة الصالحة إلى خرج النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وإلى الكرام سيد الله له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il aqwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal wa awsi' sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma sallaina ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan wa barakatan syamilah ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ila ahli baitihi al-kiram ajma'in summa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin summa ila ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha bariha wa bahriha khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa man ijtama'na bisababihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi'man wa lahum wa nakihim minal khataya kama yunqasawu abdihim min adanas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhumul jannah wa a'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabil nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulli syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa hiyazika min kulli syaitanin marid wa jabarin anid wa zinanin wa zibabin wa min syarri kulli zi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatil nadamati innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna
Allahumma barik lana fi sya'ban wa balikna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakah suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa bana ya karim wa bana ya rahman wa bana ya rahim wa bana ya ghaffar wa bana ya aziz. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bil ma'rifah. Amin. Allahumma sabbitna min daril dunya ila daril akhirah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, kita telah mengikuti rangkaian acara tawassul, tausiah, zikir dan doa. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan ganjaran yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lebih kurangnya kami mohon maaf apabila ada ucapan atau perbuatan yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah datang Al-Maidah. Hidangan